Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi modifikasi NMAX pakai suspensinya X-Max. Jadi ini ada pertanyaan dari Apel Manuah Blog. Ini di postingan penulis soal ganjal stopper ya. Kalau pakai shock ori X-Max bagaimana? Kan udah double action ya. Jadi ganjal stopper itu yang penulis maksud yang di sini ini kan biasanya karet. Ini dibuat full. Nah, kalau dibuat full gini biasanya penyakitnya getar kalau RWM rendah. Nah, penulis pakai karet ban dalam. Jadi enggak apa namanya? Enggak getar sekali gitu loh. Jadi kan aslinya kayak gini. Nah, ada yang modif kayak gini juga, tapi kayak gini nih bikin getar. Jadi penulis tuh caranya ya pakai ganjal karet di sini. Cuma punya penulis kan NMAX Old ya, beda. Posisi yang diganjal di atasnya mesin, sementara ini kan di depannya mesin. Nah, bro, apa namanya? Oh ya, punya T-Max kayak gini ya. Ini sudah ada ganjalnya sendiri. Diganjal sama pabriknya, tapi ya itu dari review ada yang ngomong bergetar di RPM rendah juga. Nah, ini ada yang tanya kalau pakai shock ori X-Max bagaimana? Soalnya penulis menyarankan kan pakai Ollins ya. Pakai Ollins terus kalau nggak gitu pakai DBS. Nah, ini disarankan pakai X-Max bagaimana? Karena yang modif X-Max itu banyak ya. Ini contohnya. Dia ini NMAX-nya pakai suspensi X-Max. Empuk banget, bro. Mental mentul. Penulis sendiri ragu. Ya penulis pakai ini apa referensi dari Automotive Net. Jadi dari sekian banyak pengguna Yamaha pasti ada yang merasakan kurang puas dengan redaman suspensi belakang standarnya. Berdasarkan test ride otomotif bawaannya memang terlalu empuk. Jadi buat yang doyan cornering terlalu mengayun. Ini yang ini. Nggak cuma NMAX yang pakai ya. PCX juga. Banyak juga yang pakai PCX ini. Ini PCX-nya. Suspensi X-Max-nya. Kayak PCX baru ya. Atas ada plastiknya, bawah ada plastiknya. Mirip PCX cuma di punya X-Max ada untuk preload. Ini soalnya katanya sumbernya anu ya, ada suhu shockbreaker yang bilang X-Max itu valving-nya sudah bagus dan double action. Tapi pernyataan dari otomotif net itu bikin penulis ragu. Dulu juga penulis juga pernah tanya sama yang sudah modif pakai suspensi X-Max. Cuma lupa itu tanyanya di mana. Yang jelas intinya awalnya sih enak, tapi lama-lama nggak enak. Dan ternyata penulis sudah nemu yang membahas itu. Jadi, oh ya, ini penulis bahas ini kebetulan pas ketemu X-Max ya di jalan. Impresinya yang X-Max-nya itu anteng motornya, anteng ya, tapi kok aneh ya, jalannya pelan banget, kayak takut mentok gitu, terus kelihatan agak rendah motornya. Oh, depan ini NMAX pakai suspensi X-Max ya. Spakbornya dipotong. Wah, ini kalau hujan-hujan
basah semua tuh yang apa di belakang. Kayak hampir mentok ya. Kok bisa ya, padahal perasaan X-Max itu suspensinya termasuk yang keras. Jadi ya kelemahannya ADV ini untuk semua motor matic sih ya. Semua motor matic yang buatan Jepang, mau Nmax, mau Lexi, mau PCX, mau Vario, sama saja. ADV kena parah juga dari pernya. Penulis pernah lihat video itu, pernya keras banget. Eh, Nyentak juga, padahal itu dari per, bukan dari apa namanya, bukan dari engine mountingnya. Soalnya kan itu motornya dari eh, dari pinggir jalan masuk ke jalan, turun dikit teng, itu kelihatan keras. Ini termasuk anteng ya. Ini mungkin eh, ya anteng juga sih motornya, pakai suspensi X-Max. Terus yang apa, soalnya ada yang komplain ya, pakai X-Max lama-lama jadi mentulnya kebanyakan. Ya sudah lah wis. Kalau untuk boncengan emang ya mesti stabil gitu ya. Penulis pakai suspensi ini, DBF ini, ya stabil juga. Nanti penulis cuplikan juga lah. Jadi ini yang memuji, ini udah coba banyak shock aftermarket buat NMAX aneh, Collins tapi KW, terus KIP Zeto. Katanya enak, tapi lebih enak shock X Max, mantul banget. Berarti ini pernya lebih empuk, panjang, lebih empuk, jarak main lebih banyak, jadi kemungkinan mentoknya sedikit. Tapi ada tapinya. Mana wis? Yang ini di blog ini nanti penulis cuplikan juga itu ngomong bahwa suspensinya X-Max itu ada nggak enaknya kalau dibuat cornering, terutama itu nggak stabil. Nah, kalau posisi shockbreaker X-Max ini dia agak sedikit reboundnya itu emang ya bisa digolong agak cepat gitu. Jadi dia cepet ngayun-ngayunnya itu. Nah itu yang bikin performa untuk cornering, untuk menikung-nikung itu agak sedikit liar gitu. Cocoknya cuma untuk harian, bukan untuk touring, untuk luar kota nggak cocok. Cocoknya untuk pelan-pelan. Terus dari channel yang satu ini, siapa ini lupa, Wirasaja DIY, itu ini channelnya ri.id ya. Ini Wirasaja DIY. Ini banyak beri penjelasan mengapa kok X-Max itu suspensinya nggak enak. Entah sekarang masih pakai atau nggak tahu, masih penulis tanya. Nah ini ada komentar-komentarnya ini. Mana itu?
Ini bilang terlalu tinggi, nggak masalah. Ini sampai ke Touring, Jatim, Jateng, Bromo, Dieng katanya aman. Ini ada yang apa komplain awalnya empuk tapi setelah seminggu bandingan kayak gerobak. Ini ada bilang sak standar NMAX limbung, mengayun lebih, nggak enak dipakai. Ini cuma untuk high speed aspal, jangan harap banyak untuk stabilitasnya. Ini penting ini ya. Kalau kejar empuk X-Max, kalau kejar stabilitas Scarlett. Jadi mentul-mentul berikutnya sih. Ini betul terlalu empuk. Ketika high speed di tikungan, bagian belakang motor malah mental-mentul. Resiko delosor karena ban gaya traksi sangat besar. Sebelumnya pakai Zeto tapi terus bocor. Ganti X-Max nyaman. Ini ada yang komentar Zeto crash and berisik ledak-ledak. Ini kalau berat badan di atas 90 prefer Scarlett. Ini berarti pernya terlalu keras. Ini juga kalau berat badan di bawah 60 masih mungkin di atas BB tersebut motor akan mengayun berlebihan ketika di tikungan kecepatan tinggi, bahaya delosor. Itu Zeto mungkin ya, nggak tahu lagi lah. NMAX juga sama mungkin. Terus lagi aja ya. Kalau harian yang wajar, jalan-jalan santai, nggak masalah. Tapi kalau high speed cornering, limbung. Berat badan di atas 80, Scarlett untuk touring jarak jauh. Harian nyaman X-Max karena lebih empuk, tapi untuk kecepatan bawah 480 km/jam. Katanya kelewat empuk. Ini ya dibandingkan dengan Max. Terus ini empuk Supra tapi stabil X-Max. Nah, defaultnya goyang. Kalau touring, prelude-nya diperbanyak. Untuk high speed nggak rekomen karena mengayun. High speednya di atas 60 km/jam malah. Sekarang standarnya turun malah. Jadi di atas 60 dia sudah dianggap high speed, terus ada jalan bumpy, motornya goyang-goyang. Mentul-mentul, ya ini penting apa komen mentul-mentul juga. Kalau untuk boncengan medium, lebih dari itu harus dibuat bergeras biar nggak terlalu mengayun. Ini saking punya bisa ambles. High speed nikung limbung. Untuk stabilitas Scarlett. Ini disuruh dikeraskan biar nyaman ya. Ini juga mengeluh melibat jalan nggak rata, nggak stabil. Kalau sudah disetel termasuk keras. Padahal disetel paling keras itu kerasnya kayak punya NMAX orinya. Ini disebut kleor. Sekoknya empuk tapi kleor. Harus di setel per keras kalau mau high speed dan cornering. Ini saran lagi yang high speed cornering jangan pakai ini, apalagi dalam boncengan. Mentul, boing gitu ya. Tapi kalau nggak kencang, disarankan daripada yang produk aftermarket. Ini dipakai paling keras untuk rider 85 sampai 90.
Ini ulang tadi, terus ini pakai X-Red, ribbonnya nggak enak. Ini shock X-Red. Kalau jalan keriting keras, tapi kalau jalan kasar berlubang bergelombang, ribbonnya empuk enak. Pakai Supra empuk. Ini juga pakai Supra yang empuk, asal jangan ngebut. Nah, ini kalau pasang Skok X Max ini rider vlog beda lagi ya. Disuruh pelan-pelan, kalau agak cepat harus hati-hati karena suspensinya terlalu empuk. Ini settingan nomor 5 berat 100, miring masih enak, berarti harus pakai settingan 100. Kalau boncengan beda lagi nih pasti ya, nggak kuat ya. Ini rencana pakai damper shock, wah itu nggak cocok, itu ganjel tok, itu makin keras ya kayaknya, nggak akan membantu redaman suspensi lah. Nyobanya ya jangan di motor saya, tapi di motor yang pernya rusak kayak punya penulis ya. Penulis sudah pernah rilis video soal damper shock ini ya, atau namanya ganjal per atau spring buffer. Coba cari aja videonya penulis. Ini hari ini berat 55, settingan 3. Suspensinya terlalu ngayun. Ini untuk yang berikutnya, nasib platin untuk PCX. Ini skoknya kayak nggak menghambat, ini mungkin sudah soak ya. Ini yang kedua mantul-mantul terus, tapi dipakai jalan ekstrim jadi terasa keras. Jadi ini semua adalah perilakunya kalau suspensi underdamped, artinya suspensi yang hambatannya kurang, yang rendamannya itu kurang kuat, kurang ngerem gitu. Jadi gerakan suspensi itu harusnya direm sama shock breaker. Nah, remnya kurang kuat, hambatannya kurang kuat, rendamannya kurang kuat, yaitu jadi mentul-mentul kayak punya NMAX ini. Yang Supra katanya lebih empuk tapi lebih nggak stabil, itu ya karena rendamannya lebih parah daripada punya NMAX. Sementara yang aftermarket itu rata-rata sudah double action dan hambatannya ya lebih besar rata-rata daripada yang buatan Matic Jepang ya. Kalau Matic Eropa kayak Peugeot, apalagi contohnya Peugeot ya, salah ya wes. Pokoknya yang semacam gitu itu hambatan suspensinya nggak mungkin kayak suspensi punya Jepang itu yang cuma single action tapi nggak sip ya. Ya karena komen-komen negatif inilah penulis nggak menyarankan pakai X-Max. Makanya kok penulis nyarankan cuma Öhlins sama DBS tok. Kecuali memang ya, kecuali kalau misalnya suhu shock breaker ini betulan ngomong valving-nya bagus, double action ya, tinggal minta tukang skok pakai oli yang lebih kental untuk suspensinya X-Max. Jadi suspensinya dibawa ke tukang suspensi, terus diminta kasih oli yang lebih kental biar hambatan suspensinya ada. Kalau beneran double action akan lebih nyaman. Tapi kalau itu bohong, ternyata single action juga seperti punyanya AD, VSRT, punyanya PCX 160, 150, punyanya NMAX dan seterusnya, malah makin nggak nyaman. Kalau single action olinya dibuat kental, menghambatnya cuma satu arah. Kalau jalannya keriting ya malah akhirnya mentok, akhirnya makin lama makin pendek. Ya wes, itu saja lah, maaf penjelasannya kayak gini ya, semoga paham penjelasan penulis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.